Menurut pendapat saya, sampai atau tidaknya bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada sang mayit atau orang yang sudah meninggal itu sifatnya relatif. Semua tergantung pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu termasuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk nanti banyak sekali pandangan yang mengatakan sampai dan juga mengatakan tidak. Ya kembali lagi kepada kepercayaan kita dan juga niat kita. Ketika niat kita baik, maka Allah akan menjanjikan kepada makhluknya itu akan dikabulkan semua hajat dan juga doa-doanya. Itu pandangan saya terkait tentang sampai atau tidaknya bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada sang mayit. Banyak sekali dalil-dalil dan juga hadis yang membolehkan tradisi melakukan kegiatan halakoh zikir ataupun biasa kita sebut istighosa. Salah satunya adalah dalil dalam Quran surat Yunus ayat 106 sampai 107, di mana di situ tertera yang memiliki arti, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu sakit yang demikian, maka sebenarnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu yang kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah menghendaki bagi kamu, maka tak ada yang menolak karunia-Nya. Dia memberikan kasih itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kegiatan halakoh zikir itu memiliki orientasi meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari malapetaka, musibah dan lain sebagainya. Dan selain daripada itu, kegiatan halakoh zikir itu ditujukan agar kita sebagai makhluknya memiliki rasa cinta, memiliki pendekatan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terkait tentang perilaku orang-orang yang menolak kegiatan atau tradisi tahlilan, ya itu menjadi kebebasan bagi dirinya, karena memang dia memiliki landasan bahwa tradisi tahlilan itu hukumnya bid'ah. Bid'ah sendiri itu kita artikan suatu hal yang di zaman Rasulullah belum pernah dilakukan, entah itu dari segi ucapan, perilaku dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya ketika kita mau melihat dan juga membaca sejarah lebih luas lagi, pada zamannya Rasulullah SAW pernah melakukan tradisi ziarah, di mana dalam ziarah itu beliau membacakan tahlil dan juga bacaan-bacaan Al-Quran yang lainnya. Maka dari itu, kepada teman-teman yang lain ketika ada pandangan yang seperti itu terserah pada diri kita masing-masing. Karena kalau kita sudah yakin bahwasanya tahlil itu akan bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang kita doakan, ya no problem. Seperti itu. Karena toleransi itu akan menjadikan kehidupan kita indah dan juga damai. Yang keempat, terkait tentang mengirim doa, apakah itu tradisi orang Hindu? Ya itu sifatnya subjektif, tergantung pada agama yang ia anut ya. Namun kalau saya sebagai orang muslim membaca surat Yasin, berzikir dan juga mendoakan orang-orang yang meninggal dunia serta bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk si mayit, kapanpun itu boleh dilakukan. Bahkan tidak dideterminasi harus di tanggal 7, harus di tanggal 40 setelah kematian, ataupun bahkan 100 setelah kematian. Itu pun bisa dilakukan kapanpun. Yang penting niatnya itu mendoakan si mayit. Terus terkait tentang dalil-dalil yang membolehkan kegiatan mengirimkan doa kepada si mayit, dalam As-Sahihain disebutkan sebagai berikut, yang mana memiliki arti dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi SAW selalu mendatangi ke masjid
Quba setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan. Sedangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an pun selalu melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam menjelaskan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini dengan sekian jalur yang berbeda menunjukkan diperbolehkannya menentukan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan sebuah amalan yang soleh dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak harus berpatokan pada tanggal 7 setelah kematian ataupun tanggal 40. Itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sohibul hajah. Namun habitnya, kebiasaannya, terutama orang-orang di Indonesia biasanya melakukan di tanggal 7 setelah kematian. Selain itu juga bisa didasarkan pada kesepakatan. Semisal, ilustrasinya semisal seperti ini. Ketika dalam suatu kampung itu warga ingin mengadakan kegiatan doa bersama yang nantinya ditujukan kepada arwah-arwah atau biasanya kita sebut arwah jamak seperti itu bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan orang-orang yang ada di kampung tersebut, orang-orang yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak berpatokan pada tanggal ke-7, tanggal ke-40, bahkan tanggal ke-100 setelah kematian.